Shalom, selamat hari Minggu saudara. Puji Tuhan kita bisa memuji, menyembah, merasakan hadirat Allah yang begitu kuat saudaraku. Nah, hari ini saya ingin sharingkan dalam tempo 30 menit ke depan, yaitu judul khotbah saya hari ini adalah memilih apa yang lebih baik buat kita. Ataukah memilih apa yang lebih perlu buat orang lain. Ya saudaraku. Nah, ini sebenarnya kata-kata firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 24. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku ini, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Yuk kita baca sama-sama saudaraku. Baik saudara yang di Holy Spirit Room maupun saudara yang hadir di ibadah raya online ini yang di rumah masing-masing. Kita akan baca ayat 21. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak oleh dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Katakan amin. Jadi di sini saudara kita melihat kata-katanya nih keren banget. Firman Tuhan ini kata-kata Paulus ya saudara. Ini yang seharusnya ibu bapak saudara dan kita semua saya juga harus baca ulang lagi nih kata-kata ini. Dan biarlah ini juga yang menjadi satu kerinduan kita. Ini juga satu harapan kita bahwa kita dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Ya kan? Biarlah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam apa? Tubuh ini. Hidup ini, saudara, hidup kita. Baik oleh hidup kita maupun oleh mati kita. Saudara, saya ulangi lagi kata-kata Paulus, dia berkata gini. Karena bagiku hidup itu adalah apa? Kristus. Maksudnya hidup bagi Kristus adalah hidupku adalah hanya semata-mata untuk Kristus. Bukan untuk diriku, bukan untuk untuk Kristus. Tuhan tuh maunya apa? Aku turutin. Sekalipun itu bertentangan dengan mau atau kehendakku. Itu namanya bagiku hidup adalah Kristus. Tapi kalau harus mati keuntungan. Karena pada waktu aku mati aku tahu aku bukan saja punya tempat di surga, tapi Kristus sudah menyediakan mahkota, upah, itulah keuntungan. Tidak lagi susah, tidak lagi menderita, tidak ada lagi air mata, itu keuntungan mati. Ini yang menjadi harusnya iman Kristen kita. Katakan amin saudara. Ya banyak kita semua ya takut mati, saudaraku dan lain sebagainya. Kalau buat Paulus mati adalah keuntungan. Terus ayat 22 lagi saya akan pelan-pelan lagi saya mau jelaskan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Itu artinya apa? Kalau Tuhan belum panggil aku, jantung masih berdetak. Walaupun aku ada di penjara, dalam keadaan sakit, sudah tua, sudah lemah, sendirian, gelap. Bagiku bekerja memberi buah, masih harus berguna buat orang lain. Orang lain bisa percaya Tuhan, makin dekat sama Tuhan, hidupnya diubah, diperkaya, menjadi sehat dengan doa-doaku, menjadi bahagia, hubungannya jadi lebih baik, itu berbuah. Paulus berkata begitu. Jadi mana yang aku harus pilih? Aku tidak tahu. Lalu di 23 dia jelaskan saudara, di dalam diri dia sebagai manusia,
Itu ada desakan dari dua pihak. Setiap hari kita pun harus lakukan pilihan-pilihan. Ada desakan dalam diri kita. Desakan yang pertama adalah apa? Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Aku ingin pergi dan diam bersama Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kalau udah tua, sakit-sakitan, ada di penjara, kaki tangan dibelenggu, gelap, kedinginan musim dingin, panas, ngap kepanasan. Pasti dong yang lebih baik adalah pulang. Di penjaranya juga, sakit juga karena memberitakan Injil, bukan karena berbuat jahat. Rasul Paulus itu, dia bilang lebih pulang. Tapi ada satu kata lagi deh. Ayat 24 saudara. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi bahwa dia punya dua pilihan dalam hidup ini. Pilihan yang pertama adalah apa? Dia sangat ingin pulang, bertemu dengan Yesus dan tinggal bersama-sama Yesus selama-lamanya. Sebenarnya ya udah tua juga, sakit-sakitan juga, di penjara juga, ini mah lebih baik. Saudara, ada beberapa orang yang saya kenal selalu berkata, pernah berbicara, Pak Sabta tolong doakan aku supaya aku bisa dipanggil aja lah. Aku udah gak kuat lagi. Aku tahu kalau aku dipanggil aku lebih senang daripada aku ada di sini. Iya betul. Saya juga yang masih sehat. Ya kan, kalau suruh pilih ya pilih yang pertama. Sorga itu lebih enak saudaraku daripada di dunia. Yang percaya katakan amin. Ini bersama jauh lebih baik. Tetapi saudara, di sini katakan, tapi kemudian ada pilihan kedua. Saat dia melihat kebutuhan, saat Rasul Paulus melihat kebutuhan jemaat, kepentingan banyak anak-anak Tuhan, Rasul Paulus dia berkata apa? Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Jadi akhirnya apa saudara? Rasul Paulus memilih yang kedua. Apa yang jauh lebih baik bagi dirinya. Apa yang jauh lebih baik dari dirinya dikalahkan dengan apa yang lebih perlu bagi orang lain. Ini keren nih saudaraku. Rasul Paulus memiliki gaya hidup apa? Ini gaya hidup kerajaan, gaya hidup Kristen sejati, murah hati, rela berkorban, punya belas kasihan. Saya coba cek saudaraku ya di beberapa literatur. Surat Filipi ini sebenarnya tahun berapa sih ditulisnya? Surat Filipi ini ditulis saudara antara bulan Maret sampai bulan Juni. Itu di musim semi. Tahun berapa? 58 Masehi. Saudaraku, 58. Saudara, Tuhan kabulkan gak keinginan Paulus? Ya udah deh. Dikasih 6 tahun lagi, 6 tahun kemudian. Paulus dari selesai nulis surat Filipi, ya saudara, masih dikasih waktu 6 tahun hidup sama Tuhan. Sebelum dia dipenggal oleh pemerintah Romawi, kaisarnya waktu itu Kaisar Nero, karena dia memberitakan Injil. Dia mati sebagai martir. Saudara, di tahun 67. Ini saya hari ini saya didorong untuk sampaikan pesan ini saudaraku. Ada saat di mana hidup kita, kadang-kadang kita nih gak ada guna. Kok saya udah gak berguna lagi ya? Sakit, mungkin gak punya duit, susah, terpenjaranya mungkin di tempat tidur, gak bisa kemana-mana. Beberapa orang berkata, dia ambil pilihan yang pertama, lebih baik aku pulang aja deh. Kalau kayak gini pulang aja lah. Beberapa maksakan diri dengan cara apa? Karena masalah, utang gak bisa dibayar, gak mampu lagi. Bukan orang mati dipenggal, tapi mati memenggal diri. Kita gak boleh kayak gitu. Hidup kita ambil pilihan kedua. Kalau Tuhan masih kasih nafas hidup,
biarlah kita mau hidup memberi buah, berguna oleh orang sekitar, berguna buat orang sekitar, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang ngerti katakan amin. Ini harus ada. Jadi gaya hidup yang apa? Murah hati. Bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Paulus ada yang jauh lebih baik bagi dirinya. Tapi dia berpikir, ya kan, ada yang lebih perlu. Kan ada yang, pasti saudara hidup kita kan selalu pilihan ini selalu kita pilih tiap hari. Mana yang lebih baik buat kita, mana yang lebih perlu buat orang lain. Itu terus, tiap hari, tiap jam, terus tiap minggu, tiap bulan, itu terus. Di masa pandemi ini kadang-kadang, saudaraku, ada bagian-bagian yang kita udah siapkan. Ini baik untuk kita mau pakai buat kita. Tiba-tiba, saudaraku, ada yang lebih perlu. Lebih perlu. Bisa gak kita lepaskan? Ini hal yang luar biasa. Ini yang Tuhan ingin. Kadang tuh keadaan makin susah, kita makin egois, makin kejam. Makanya kemarin saya bahas tentang marah. Orang tuh jadi pemarah-marah. Ya karena kan yang lebih baik buat diri dia. Kalau orang bisa sabar, selalu dia berpikir ada yang lebih perlu buat orang lain. Kadang-kadang kita diam pun itu bisa. Kita ambil keputusan, itu yang lebih perlu. Kalau lebih baiknya marah, lebih perlu tahan kemarahan, menderita. Kadang-kadang pilihan yang kedua adalah pilihan untuk apa? Menderita, berkorban untuk orang lain. Saya nggak lupa ibu bapak saudara cerita dari seorang hamba Tuhan yang bernama Catherine Kuhlman. Saudaraku, dia pernah bercerita tentang kisah daripada kelahiran Yesus di Bethlehem. Saudara, kisah Natal sebenarnya diawali katanya, ya kan, diawali dari percakapan imajiner. Percakapan imajiner, dia cerita jauh sebelum dunia diciptakan. Saudara, percakapan imajiner antara siapa? Allah Tritunggal. Setelah kejatuhan Lucifer, Allah Tritunggal ini berbicara, Bapa memiliki kehendak untuk menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Manusia diciptakan untuk menyenangkan hati Allah. Manusia diciptakan untuk bisa melayani Allah. Manusia diciptakan untuk bisa bersekutu dengan Allah. Allah bisa berkasih-kasih mesra dengan ciptaannya. Ciptaannya bisa berkasih-kasih mesra dengan Allahnya, dengan penciptanya. Saudaraku Yesus Kristus, untuk bisa merasakan memang cinta yang tulus, yang sejati dari manusia ini kepada Allah. Allah ciptakan manusia, saudara, dengan apa? Dengan free will, kehendak bebas. Tuhan kasih kamu kehendak bebas. Apa itu kehendak bebas? Bebas untuk setia, bebas untuk mengasihi, bebas untuk bersekutu, bebas juga untuk memberontak, menolak untuk mengasihi. Nah, karena ada free will, karena ada kehendak bebas ini, resikonya adalah manusia bisa memberontak melawan Allah. Bisa melawan Allah. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, kalau manusia memberontak melawan Allah, manusia jatuh dalam dosa, maka manusia ini akan terbuang jauh dari hadirat Allah. Jadi manusia diciptakan tidak lagi sesuai dengan tujuan awal daripada Allah. Seperti Lucifer terbuang dari hadirat Allah karena berdosa, karena ingin menjadi Allah, sombong kesombongannya. Bapa punya kehendak untuk menyelamatkan manusia. Jika manusia itu berontak melawan Allah, supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dia juga punya kehendak
Pertama kehendak untuk ciptain. Allah bilang, kalau manusia ini jatuh dalam dosa, memberontak, bagaimana supaya bisa kembali kepada Allah? Supaya bisa bersekutu kembali. Ini ceritanya. Lalu saudara, anak bicara. Tuhan Yesus Kristus bicara. Baik, kalau itu kehendak Bapa, mau menciptakan manusia. Manusia yang diciptakan jatuh dalam dosa, jauh dari hadirat Allah. Untuk memulihkan kembali hubungan, supaya manusia bisa hidup kekal. Yesus berkata, aku akan turun. Aku akan turun ke dunia. Aku akan menjelma menjadi manusia. Aku akan lahir menjadi manusia. Dan aku akan melayani manusia. Aku hidup serupa dengan manusia. Dan aku akan jadi hamba. Apa kehendak Bapa selama aku hidup di dunia sebagai manusia? Aku ikutin. Lalu aku akan mati. Ya, Bapa mau mati. Mati di salib. Untuk menebus dosa manusia. Dan aku harus dikubur. Lalu pada hari ketiga aku akan bangkit. Yesus bilang, aku mau ikut kehendak Bapa. Yang ketiga, Roh Kudus bicara. Roh Kudus menjawab, aku akan menyertai. Aku akan menyertai. Aku akan menguatkan. Dan aku akan memberikan kuasa agar kehendak Bapa bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan berhasil. Saya mau ngomong satu hal gini. Allah Tritunggal telah memilih melakukan apa yang perlu buat dunia ini. Buat saudara, buat saya. Katakan amin. Tahu gak saudara, waktu Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, itu hatinya perih. Itulah pengorbanan. Pada waktu dia berikan anaknya yang tunggal, saudaraku, itu karena apa? Karena kasihnya kepada manusia ciptaan. Makanya terkenal satu ayat Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara tahu, Tuhan Yesus, dia tinggal di surga dari kekal sampai kekal sebenarnya, bersama dengan Bapa. Buat Yesus jauh lebih baik dia ada di surga. Sampai Bapa punya kehendak untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia ini. Yesus angkat tangan. Aku mau jadi manusia. Saudara bisa bayangkan gak? Allah yang tidak terbatas sekarang menjadi manusia yang terbatas, yang kecil. Dan sama dengan ciptaannya. Bahkan diolok-olok, diludahi, ditampar, diperlakukan tidak adil, disiksa, dianiaya. Yesus tidak melawan. Yesus diam. Ketika salah satu muridnya melawan saudaraku. Ya saudara, apa yang terjadi? Yesus bilang, emangnya aku gak bisa lawan mereka? Aku ada malaikat kok yang kamu gak lihat itu. Pasukan, hajar mereka selesai. Tapi dia tidak lakukan itu. Hari ini saudaraku Kristus, Yesus memilih taat untuk turun ke dunia. Dia lahir di Bethlehem, menjadi manusia, lalu mati dan bangkit untuk kita. Yesus memilih apa yang perlu untuk dunia ini, untuk manusia, untuk saya, untuk saudara semuanya. Kalau hari ini kita harus memilih, kalau hari ini kita harus memilih mana yang jauh lebih baik bagi hidup kita secara pribadi, mana yang lebih perlu untuk orang lain, maka nasihat saya, yuk sama-sama pilihlah pilihan yang keberapa? Kedua. Katakan amin. Itu pilihan yang bijak. Itu pilihan yang luar biasa. Itu bukan pilihan yang egois. Mendahulukan untuk melakukan apa yang perlu bagi Tuhan, bagi sesama. Bukan memilih
melakukan apa yang lebih baik bagi dirinya sendiri. Jadi pesan hari ini adalah, yuk kita bangun gaya hidup apa? Murah hati. Ya, rela berkorban. Orang yang tidak kenal hati Tuhan akan selalu memilih apa yang jauh lebih baik bagi dirinya. Bodoh amat orang lain. Tetapi saya mau berkata, marilah kita memilih apa yang lebih perlu bagi orang lain. Katakan amin. Sejujurnya saudara, pandemi ini sebagai hamba Tuhan udah 22 tahun jadi gembala jemaat. Tapi saya sudah melayani sejak usia 17 tahun sebenarnya. Selama 5 bulan ini, justru sebagai hamba Tuhan, saya ini benar-benar rasanya seperti jauh lebih sibuk. Tapi khususnya untuk nyiapin khotbah. Karena tiap hari siapin khotbah. Tiap hari bergumul, Tuhan apa lagi? Besok apa lagi Tuhan? Kadang-kadang tuh ya sampai kurang tidur. Tapi saya berpikir, oh ini perlu, ini penting buat saudara, buat kita semua. Dan ini Tuhan mau. Dan saya melihat dampaknya luar biasa. Kadang-kadang ada hal-hal dalam hidup kita. Di awal pandemi, Tuhan bicara cara khusus. Mau gak seluruh dari penghasilanmu yang kamu terima 1 bulan ini, kamu persembahkan untuk aku. Gak usah terima. Kalau kamu bisa lakukan ini, waduh, saya perlu itu. Tuhan berikan itu. Saudara, dan saya melihat ketika kita mulai, saudara, memilih bukan apa yang lebih baik buat kita, tapi apa yang lebih perlu untuk Tuhan, untuk gerejanya, untuk jiwa-jiwa, untuk orang lain. Saya melihat tangan pemeliharaan Tuhan terus bekerja, mencukupi di setiap jalan-jalan kehidupan kita. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. 2 Korintus 5, saudara, kita akan buka Alkitab kita, 2 Korintus 5 ayat 15. Ini bunyinya begini, saudara. Jadi Rasulullah Paulus menasihati kepada jemaat di Korintus. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk apa? Dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Katakan amin. Jadi Rasul Paulus itu menasehati kita cara hidup seorang yang menjadi ciptaan baru, orang Kristen, supaya kita tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri, tapi kita mau hidup untuk Dia, ya, saudara, yang datang untuk menyelamatkan kita. Jadi hidup kita di dunia ini, saya mau kasih tahu saudara, hidup saudara tuh sebenarnya dibutuhkan oleh banyak orang, khususnya oleh keluarga, sahabat-sahabat, saudara-saudara, bahkan gereja. Butuh saudara. Jangan ngerasa bahwa ya saya udah gak dibutuhin lagi, saya udah gak ada guna lagi. Saudara, jangan suka kena penyakit kasihani diri. Gak ada sukacitanya dah. Ingat saudara, kita dibutuhkan oleh banyak orang. Saudara masih punya potensi, setua apapun. Sekalipun mungkin beberapa dari saudara ada di
terbaring di ranjang, saudara masih tetap bisa berguna. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Masih tetap bisa berguna. Dunia sangat membutuhkan kita, anak-anak Tuhan, untuk menjadi terang, menjadi saksi buat mereka. Oleh karena itu saudara, saya nasihatin ulang lagi. Jangan hanya mengejar apa yang jauh lebih baik buat diri sendiri. Ya kan? Tetapi marilah kita mengejar apa yang Tuhan mau, apa yang lebih perlu bagi orang lain. Katakan amin. Nah, secara cepat saya mau bagikan 4 hal. Kenapa kita harus ambil pilihan ini? Kenapa kita harus berlaku murah hati dan memilih apa yang perlu bagi orang lain? Saudaraku yang Kristus, yang pertama saya mau kasih tahu adalah gini. Karena Tuhan telah menunjukkan kemurahan dan kebaikannya kepada kita. Saudara, seharusnya ya kita sadarkah kita, mengertikah kita bahwa sebenarnya Tuhan tuh sudah menunjukkan kemurahan hatinya, belas kasihannya, kebaikannya sama kita. Sampai tadi saya cerita tentang kisahnya dari Allah Tritunggal, kisah behind di balik daripada cerita Natal, kisah sebelum Yesus lahir. Itu kan sebenarnya Bapa yang menderita, Anak yang menderita, Roh Kudus yang bersama Yesus ikut turut merasakannya. Hanya satu, supaya kita semuanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kenapa kok kita dituntut nih sama Tuhan? Kita dituntut sama Tuhan, korban dong. Korbanin perasaan deh minimal. Korban perasaan, caranya apa? Enggak marah. Katakan amin. Korbanin deh perasaannya, enggak marah, ikhlas. Korbaninlah waktunya, ya capek dikit. Korbaninlah, kasihlah kepinterannya. Korbankan kalau mungkin tabungan. Untuk hari-hari ini, saudaraku Kristus, orang-orang yang membutuhkan mungkin, saudaraku. Jadi kita harus memilih apa yang perlu buat orang lain. Karena apa? Karena Allah telah menunjukkan kasihnya buat kita. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Di sini dikatakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Rahmat itu mercy. Mercy itu kemurahan ya. Ya, saudara. Oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5, baca yang keras. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Aduh, luar biasa. Harusnya kita berada di tempat yang kegelapan, yang paling gelap. Dinginnya minta ampun sampai terdengar ratap dan kertak gigi. Tapi itu lautan api yang menyala-nyala. Harusnya itu tempat kita. Tapi karena kasihnya, karena kemurahannya, karena belas kasihannya, kita yang berdosa diampuni dan dibebaskan dari hukuman. Apa enggak kurang gedenya tuh kebaikan Tuhan? Apa enggak begitu besarnya kemurahan Tuhan? Dia juga sampai hari ini, saudara, korban perasaan. Artinya apa? Allah dikenal sebagai Allah yang penuh kasih panjang sabar. Orang yang panjang sabarnya pasti terbiasa mengorbankan apa? Perasaan gak marah. Wah, ini luar biasa. Jadi kita latih, karena saya ingat terus, kalau saya bisa, saya harus berbuat baik. Bukan karena untuk supaya saya dapat pahala kebaikan, tapi sudah banyaklah kebaikan yang aku terima dari Tuhan. Kalau aku harus sabar, ya kan, itu bukan karena
Ya kan, kewajiban agamaku harus sabar. Tapi karena udah terlalu besar kesabaran Yesus atas hidup saya. Kalau saya harus mengampuni, saya harus bisa menolong, saya harus rela berkorban buat keluarga, buat orang sekitar dan lain sebagainya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu semata-mata aku ingat dia yang di atas sama aku. Itu kuncinya saudara, kenapa kita harus memilih apa yang perlu buat orang lain. Orang lain gak usah jauh-jauh, keluarga kita sendiri, saudara kita sendiri, sahabat yang kita kenal, orang-orang yang di depan mata kita. Ini dulu nih ditolong. Pastikan mereka menerima keselamatan dan hidup kekal. Pastikan mereka diselamatkan. Pastikan mereka, saudaraku, bisa makan firman dan makan jasmani. Itu dong. Yang kedua, kenapa kita harus murah hati? Saudara, kenapa kita harus murah hati? Ini kan murah hati, memilih apa yang perlu buat orang lain. Kita singkirkan kadang-kadang apa yang lebih baik untuk diri kita. Pernah gak saudara berpikir begini? Di masa pandemik ini, corona, saya bukan mau suruh kita nih gila gitu loh, enggak. Saya tuh di awal-awal corona yang heboh-heboh, orang pada takut. Saya tuh sempat punya pikiran begini, Tuhan, kalau memang Tuhan suruh saya melayani, dan memang ada yang harus dilayani, sekalipun harus kena corona, aku ikhlas kok. Tapi aku percaya, kalau orang itu corona, ya kan, ketemu aku, dia sembuh. Bukan aku yang ketepak, bukan aku yang ketular. Sampai saya ngomong gitu. Tuhan ini bukan soal, wah hebat banget ya pendeta satu ini. Nggak ada kaitan dengan itu. Harus kita masuk, bisa nggak mau nggak sampai level ini. Itu yang Tuhan bilang. Itu saudaraku. Yang kedua adalah soal apa? Talent. Time, talent, treasure kita. Harus sampai ke sini saudaraku. Nah ini yang saya mau bagikan kepada kita. Terus bisa nggak kita lihat kalau orang lagi susah, berdetak nggak di hati kita? Aduh kasihan ya, aku mau bantu deh. Satu hari, beberapa hari yang lalu, sahabat hamba Tuhan yang melayani suka ya, di pedesaan lah. Ya teman kita yang suka tiap bulan datang sini. Dia kirim saudara foto istrinya, saudara, dengan payudara. Di situ saya baru tahu orang kanker payudara tuh modelnya payudaranya seperti itu. Saya nggak bisa cerita di sini. Saya bingung kenapa dia kirim foto istrinya yang payudaranya tuh ada kanker. Gak ngeri saya. Terus dia tulis, Pak Sabta, istri saya harus dioperasi, butuh dana sekian. Sudah terkumpul si dana, saya udah punya sekian, masih kurang segini. Di hati saya, aduh ngilu ya, sedih aku nih. Ya kan, saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Saya cuma lihat ke atas, awalnya saya lihat atas. Tuhan pelihara kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Ya apa salahnya? Udahlah. Terus saya bilang, ya saya nggak banyak cincongnya. Ya saya bantu. Coba cepat nomor rekeningnya. Ya cepat nomor rekeningnya. Saya bilang, udah langsung selesai. Ya kan, selesai. Saya sedang mau cerita tentang, ini bukan soal kebaikan saya ya, bukan. Cuman mau melatih gitu loh saudaraku. Masih ada detakan-detakan kalau lihat orang susah. Apa kita hakimin orang? Karena kurang doa sih, nggak percaya sih, nggak punya iman sih, nggak mau kerja sih. Apa? Ada orang kadang-kadang, aduh Pak, nggak punya duit lagi nih buat kontrakan rumah. Kontraknya gimana? Tahunan enggak, bulanan. Harus keluar. Oh kamu nggak boleh tinggal di emperan anak Tuhan. Saya sedang mau cerita ini saudaraku, supaya ini jangan sampai di masa susah ini tuh keras di sini. Kalau kita lihat di dalam Matius saudaraku, ya kan, Yesus melihat orang banyak. Alkitab katakan tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. Lalu dia
menyembuhkan orang. Lalu dia memberi makan orang lain. Hari ini saudaraku, kenapa kita harus memilih apa yang perlu buat orang lain? Saya bicara ini, saya tidak mau sebagai teori, slogan, hanya lengkapi ibadah hari Minggu. Yuk kita doa bareng. Kita miliki gaya hidup yang seperti ini. Saya percaya Indonesia perlu orang-orang yang seperti Rasul Paulus ini. Katakan amin. Saudara, ini perlu. Bukan orang-orang, kalau orang yang egois udah banyak deh. Kita mulai coba. Nggak lihat dia gimana, jangan lihat status apa. Nah, jadi kita tuh memilih apa yang perlu bagi orang lain. Kita mau murah hati. Yang kedua, kenapa? Karena kita akan membutuhkan kemurahan. Kita akan membutuhkan belas kasihan Tuhan yang lebih besar di masa depan. Katakan amin. Kita butuh. Jangan kejam, jangan ego. Saudaraku Yesus. Nah, saya coba cari terjemahan Alkitab. Saudara, di Yakobus 2 ayat 13. Ini terjemahannya pas banget. Saudara, enak di ininya, saudaraku. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-13. Dalam bahasa Inggrisnya begini. You must show mercy to others. Yakobus 2 ayat 13. Or God will not show mercy to you when He judges you. But the person who shows mercy can stand without fear at the judgment. Ini terjemahan daripada New Century Bible sebenarnya. Saudara. Bahasa Indonesia begini saudara, kita akan baca. Ya kan, bahasa Indonesia begini. Kamu harus menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Masa murah hati lah sama orang lain, ya. Atau kalau kamu gak mau murah hati, Tuhan tidak akan menunjukkan belas kasihannya kepada kamu ketika Dia menghakimi kamu. Kan tiap orang kan datang menghadap Tuhan. Tetapi orang yang menunjukkan belas kasihan, maksudnya kepada orang lain, dapat berdiri tanpa rasa takut pada penghakiman. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa terjemahan yang Indonesianya, saudara, memang coba saya akan coba ini. Yakobus pasal 2 ayat 13, terjemahan bahasa Indonesianya coba kita akan buka saudara. Dia tulisnya gini. Sebab ya, penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ini bahasa Indonesianya. Artinya gini, saudaraku. Kalau kita suka menilai orang, menghakimi orang, memperlakukan orang dengan tidak ada belas kasihan, kejam gitu loh saudaraku. Maka kita akan mengalami itu juga. Waktu kita dalam butuh kemurahan, kita butuh belas kasihan, gak dapet. Tapi kalau kita hidup dengan belas kasihan, maka itu bisa membatalkan yang namanya penghakiman. Belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi maksudnya saya begini. Kita tuh gak bisa bersikap kikir, kejam, egois, pikiran sempit. Kemudian kita berharap Tuhan memberkati kita. Kita berharap orang lain berbuat baik, murah hati kepada kita. Gak bisa. Karena Matius 7 udah Yesus sendiri yang bicara loh. Matius 7 saudaraku ayat yang ke-12 kan bilang begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Katakan amin. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Katakan amin. Nih saya mau jelasin gini. Jadi kita perlu, saudara mau punya hidup dalam kemurahan, katakan amin. Kita butuh kemurahan Tuhan. Kita butuh kemurahan Tuhan. Saudara, kalau saudara baca Yeskel 16 ayat 49. Kita tuh tahu Sodom dan Gomora mah itu
kelompok daripada LGBT zaman dulu. Saudaraku, ya kan? Orang-orang homo lah, orang lesbian, transgender dan lain sebagainya. Oh, ini dosanya ini yang dihukum. Sebenarnya ada dosa. Saudaraku, yang Tuhan lihat ini yang prinsip. Apa? Kita baca sama-sama. Yeskel 16:49, 1, 2, 3. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan. Dosanya Lucifer congkak. Sodom dosanya congkak. Tuhan melihat gini, orang yang selalu mendahulukan kepentingannya diri sendiri, tanpa peduli dengan orang lain. Alkitab catat, sebut orang ini adalah orang apa? Congkak. Ya, makanan berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya. Berlimpah-limpah loh. Bukan sekedar cukup. Kenapa kita harus minta Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah? Supaya ada yang bisa kita bagikan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ini, ya kan? Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Jadi saudara tahu ya bahwa Sodom itu dihukum karena mereka menjalani hidup yang apa? Sombong dan egois. Tidak mau berlaku murah hati dengan menolong orang sengsara dan miskin. Padahal makanan yang berlimpah dan kesenangan hidup ada padanya. Katakan amin. Saya kasih contoh satu lagi. Kenapa kok kita perlu hidup dengan belas kasihan dan murah hati? Saya lihat sini. Yesus kasih perumpamaan tentang apa? Orang miskin dan orang kaya. Ya, orang miskin ini dikasih namanya siapa? Lazarus. Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Saudara lihat sini, kita baca sama-sama ya ayatnya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersuka cita dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, perhatikan, matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh apa? Malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi orang percaya, saudara, kalau dia meninggal dunia, itu akan dibawa oleh malaikat-malaikat Tuhan ini katanya. Ini kan sebelum Yesus mati, kubur dan dibangkit. Tapi kalau waktu Yesus sudah naik ke surga, yang jemput siapa? Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, katakan Yesus sendiri yang jemput. Saya bisa ngerti sih, katakan amin saudara. Lihat ini orang kaya, ini orang yang tidak diselamatkan. Saudara, kita lihat, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Nggak ada cerita tentang dijemput malaikat. Karena istilah malaikat di sini pasti adalah malaikat Tuhan. Saudaraku, ya kan? Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara tahu nggak? Orang kaya ini berada di tempat penyiksaan di alam maut bukan karena dia kaya. Karena kalau ukurannya kaya mati masuk neraka, loh Abraham tuh kaya loh, ada di sorga. Katakan amin saudara. Situ ada Abraham yang kaya. Tapi saudara, dia kaya. Tapi dia tidak pernah menggunakan kekayaannya untuk peduli menolong orang sengsara dan lapar. Di depan rumahnya ada orang sengsara dan lapar. Namanya siapa? Lazarus. Orang kaya ini punya banyak makanan tetapi tidak pernah memberikannya kepada Lazarus, pengemis yang miskin. Jadi orang kaya ini dikenal sebagai orang yang apa? Congkak, sombong, egois. Saudaraku, lihat ke sini, di mana hal itu menandakan dia bukan orang yang beriman dan orang yang tidak memiliki kasih Kristus. Pertanyaan sekarang, Pak, kenapa kok Lazarus bisa masuk surga, Pak? Apa karena dia miskin? Yang enggak. Kalau saya tuh analisa, kayaknya Roh Kudus tuh ajarin saya. Coba saya perhatikan gini, saudaraku, ya kan? Kenapa kok Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Bapak Abraham? Apa? Kan bukan karena dia miskin, tetapi lihat sini. Di dalam kemiskinannya, Lazarus tuh murah hati. Loh,
Kok taunya bapak murah hati dari mana? Saya lihat sini. Ada anjing lapar. Kan anjing di bawah dia. Dia lapar mau dapat makan. Dari meja orang kaya gak dapat. Sekarang di bawah dia ada lagi anjing lapar. Anjing lapar saudara datang. Ngapain saudara? Jilat boroknya. Dia gak keberatan. Jilatlah, aku cuma punya borok. Makanlah, ada apa? Saudara, dia gak tendang anjing itu saudara. Ini gambaran sebenarnya tuh. Ya dia gak punya apa-apa lain selain borok. Karena di jendela dia cuma punya borok saudara. Dan sekarang anjing datang lapar, jilat boroknya. Kita semua bisa jatuh. Kita semua bisa gagal. Kita semua bisa salah. Kita semua bisa ada di bawah. Kita semua bisa jatuh sakit. Kita semua bisa gagal banyak hal. Jadi artinya apa? Kita ini sebenarnya sangat membutuhkan kemurahan, kebaikan, belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah nyatakan kemurahan dan belas kasihannya, dia bisa atur orang-orang untuk nolong kita. Tapi saudara khusus, oleh karena itulah Tuhan bilang, ya kan kamu harus berlaku murah hati dengan memilih melakukan apa yang lebih baik buat orang lain. Saudara saya dapat poinnya sini, katakan amin. Terakhir, yang ketiga. Kenapa kita harus murah hati? Memilih ya untuk melakukan apa yang lebih baik buat orang. Ketiga, karena kalau kita murah hati, kita berlaku murah hati, maka kita akan hidup apa? Berbahagia. Katakan amin saudara. Matius 5 ayat 7 katakan begini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau saudara murah hati, saudara pasti bahagia. Orang stres, orang depresi, obatnya tuh bersukacita. Untuk bisa bersukacita, ya bantu orang. Sampai orang yang dibantu bersukacita. Ketular dah kita sukacitanya. Saudara, jangan bikin orang susah. Kita akan jadi susah, stres. Nah, hari ini pesannya jelas. Seperti Rasul Paulus berkata bahwa aku didesak oleh dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal dunia ini karena kamu. Kalau kita gak bisa buat apa-apa, kita bisa bersyafaat, kita bisa berdoa dengan tulus, minta supaya tangan Tuhan menolong orang ini. Saya berdoa supaya saudara diberkati oleh pesan firman Tuhan ini.